sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bu Yeusi Meliana Sarito, SPD. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video pelaksanaan PPL Siklus 2 yang dilaksanakan secara daring. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning. Berikut akan saya tampilkan video pelaksanaan PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Mbak Desi memimpin kita untuk berdoa. Silakan Mbak Desi. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Desi sudah memimpin kita dalam berdoa sehingga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini. Kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita. Sudah hadir semua ya. Yang tidak hadir karena alasan vaksin ya di sekolah. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar materi prasyarat yaitu sistem pertidaksamaan linier. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua dari program linier yaitu menyusun model matematika dari masalah kontekstual. Oke, nah ini kompetensi dasarnya sama. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kendala dan fungsi objektif atau fungsi tujuan dari permasalahan kontekstual. Ada yang bisa menceritakan kalau sudah membaca di bahan ajar? Siapa mungkin Mas Riko mungkin dengan bahasa Mas Riko tadi yang sudah dibaca tentang orang tersebut. Silakan Mas Riko. Oke, saya Mbak Farah mungkin. Mbak Farah, ada pendapat apa? Agar biaya produksi serendah mungkin. Mbak Gustin, silakan Mbak Gustin. Iya, Bu. Nah, ada pendapat lain terkait orang ini hubungannya dengan program linear? Ada yang lain selain tadi dari Mbak Desi dan Mas Riko? Meminimumkan biaya bahan baku, pembuatan gula dan memaksimumkan keuntungan. Oke, ya baik. Jadi saya rangkum, orang ini dia menggunakan prinsip program linier untuk memajukan usaha ini. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia meminimumkan biaya produksinya serendah mungkin. Jadi meminimumkan biaya produksi, kemudian memaksimumkan keuntungannya. Nah, jadi manfaatnya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier ya, jadi menyusun model matematika hari ini. Nah, untuk teknik penilaiannya, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kalian mengerjakan LKPD dalam kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi. Nah, kemudian nanti ada soal evaluasi nanti melalui quizzes ya. Pernahkah kalian berkunjung ke Museum Gunung Merapi? Tentu pernah, bukan? Museum Gunung Merapi ini merupakan salah satu tempat edukasi sekaligus rekreasi sebagai sarana informasi aspek kegunung-apian dan kebencanaan geologi. Karena banyak wisatawan yang berkunjung ke Museum Gunung Merapi, tentunya akan mempengaruhi lahan parkir yang tersedia di tempat wisata tersebut. Kalian sudah mengamati ya
tayangan tadi? Itu Museum Gunung Merapi yang banyak orang yang berkunjung di situ dan lahan parkirnya terbatas. Oke. Udah itu aja. Jelasnya lagi nanti silakan kalian ke breakout room. Kalian silakan masuk ke ini ya, kelompok kalian. Kalau kendala non negatif tuh yang seperti apa ya? Oh ya, non negatif. Jadi koordinat kartesius artinya x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Sudah terlihat ya? Oke, jadi non negatif itu berarti x-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Yang namanya non negatif itu lawannya negatif. Apa lawannya negatif? Positif. Nah, Positif. artinya positif. Jadi artinya itu nanti x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kenapa ini harus positif, harus non negatif? Karena tadi kan kamu memisalkan ya, x itu kan memisalkan dengan apa tadi? Barang itu negatif mungkin nggak? Mungkin nggak jumlah barangnya negatif 5. Oh, bukuku negatif 5. Atau oh, apelku negatif 3. Bisa nggak? Enggak. Nah, makanya itu jumlah barang itu yang menyatakan jumlah barang itu harus bernilai positif ya. Jadi positif. Makanya kalau di simbol model matematikanya ini namanya kendala non negatif. Jadi x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Ya, Jelas? jelas. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau belum saya coba. Nanti tanya lagi. Oke, saya ke kelompok nomor 1 sudah, nomor 1. Ya, Saya itu mau ditulis, Bu. Nah, kalau yang nomor 2 itu langsung. Jadi kalau nomor 1 saya pakai langkah-langkahnya, nomor 2 kalian bisa langsung. Jadi ya Bu. oke, saya ke kelompok, langsung diunggah sekarang ya. Saya ke kelompok 3 ada kan? Yang 20x plus 10y kurang dari sama Nah, dengan itu- 200. Itu fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendalanya ada 3, itu namanya fungsi kendala. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Saya minta yang presentasi untuk masalah pertama dari kelompok 2 ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Mbak Magda, silakan. Jadi di permasalahan pertama kendala persediaannya tuh 20x plus 10y kurang lebih dari 200. 10x plus 20 10x plus 20y lebih dari 120 itu yang transistor. Untuk yang kapasitator 10x plus 30y lebih dari 150. Jadi bisa disederhanakan menjadi 2x plus y lebih dari 20 untuk resistor, dan transistor X plus 2Y lebih dari 12, dan kapasitator menjadi X plus 3Y lebih dari 15. Kendala non negatifnya X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Untuk fungsi tujuan memaksimumkan 50.000 X plus 120.000 Y. Oke, Sudah, baik. Udah Mbak Kesimpulan. Magda? Oh ya, silakan lanjut. Maaf. Jadi tujuan maksimumnya 50.000 x plus 120.000 y dan kendala non negatifnya x lebih dari 0 dan y sama dengan lebih dari sama dengan 0. Oke, Sudah. baik. Ini dari kelompok 2 ya. Apakah ada dari kelompok lain mau menanggapi? Mungkin hasilnya ada yang berbeda atau sudah sama? Silakan kelompok 1 menanggapi. Sudah sama, Bu. Sama? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Saya tegaskan untuk hasil kelompok 2 yang masalah 1 ini sudah benar ya. Jadi kita lihat 20x plus untuk fungsi kendalanya sudah benar ya.
Jadi ke masalah pertama tadi kita tentang masalah itu ya, alat elektronik ya, transistor, kapasitor, dan resistor. Jadi tadi sudah disajikan oleh kelompok 3 itu model matematikanya seperti itu, dan tadi kelompok 2 dan 3 sudah mengkonfirmasi bahwa jawabannya sama. Kemudian untuk masalah kedua juga sudah disajikan oleh kelompok 1 dan diperoleh hasil model matematikanya seperti yang sudah disampaikan tadi. Atau kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan terkait pembelajaran hari ini tentang apa sih? Langkah-langkah menyelesaikan masalah matematika yaitu mencari kendala persediaan. Oke, yang pertama mencari kendala persediaan. Yaitu mencari kendala negatifnya dan menentukan fungsi tujuan memaksimumkan. Mbak, langkah-langkahnya tadi pertama apa? Menentukan kendala persediaan. fungsi kendala ya, kendala persediaan. Negatif. Oke, menentukan kendala non negatif. Kemudian bisa memaksimumkan, bisa meminimumkan. Kebetulan untuk permasalahan tadi adalah memaksimumkan. Oke, nah selanjutnya masih ada waktu, kita kuis ya. Ini kodenya sudah, apakah sudah terlihat? Untuk pemenangnya adalah Mas Riko ya, kita berikan aplaus kepada Mas Riko, kemudian di urutan kedua Mbak Gika dan Mbak Desi. Oke, kita berikan aplaus. Bagaimana perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini? Alhamdulillah happy, agak bingung. Oke. Hari ini dari Desi agar nanti dapat membuat pembelajaran yang mungkin lebih menarik lagi. Agak macet, bingung. Coba saya yang bilang pahamnya agak telat siapa ya? Ayo ngaku. Nggak apa-apa. Anissa Agustin. Oh, Mbak Agustin ya. Gimana coba diceritakan Pak, maksudnya gimana? Pahamnya agak telat gimana? Jadi tuh tadi yang soal kedua tuh kan katanya tuh nggak dihitung nggak Bu. Nah, tapi tuh saya tuh malah salahnya kehitung. Dia tuh seharusnya kan ke model matematikanya. Lah saya kira tuh model matematikanya suruh ngitung. Oh iya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi terus tadi kan Bu Yesi masuk ke kelompok, jadi terus akhirnya jadi paham ya tadi ya. Ya Mbak Agustin. Bu. Oke, dari kita pada pertemuan berikutnya, kita akan menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Belum menyelesaikan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dandi. Semoga segera sehat ya Mas Dandi ya. Oke, dah. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua. Sama-sama Bu. Ya. Oke, baik. Kita